Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Jumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran Al-Quran Hadis, pembelajaran jarak jauh. Kali ini kita akan belajar hukum bacaan mim sukun bagian kedua, melanjutkan pertemuan minggu yang lalu. Sebelum Bapak sampaikan materi hari ini, yaitu kelanjutan dari hukum bacaan mim sukun, Bapak sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini, yaitu dengan menyimak video tentang hukum bacaan mim sukun, peserta didik dapat menerapkan hukum bacaan mim sukun dalam membaca Al-Quran dengan baik. Baik, kalau sudah siap kita mulai saja materi kita hari ini. Bapak sampaikan. Coba kalian perhatikan bagian yang ada pada video tersebut, yaitu bagian tentang hukum bacaan mim sukun. Minggu kemarin Bapak sudah sampaikan satu hukum bacaan, yaitu izhar syafawi. Masih ingat hurufnya ada berapa? Ya, semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Karena huruf mim itu termasuk kepada hukum bacaan idgham mislain atau idgham mimi atau idgham mutamathilain. Sementara ba itu adalah huruf dari hukum bacaan ikhfa syafawi. Semoga dipahami ya. Oke, setelahnya Bapak kasih tahu atau Bapak sampaikan mengenai bagian yang tadi, pembagian hukum mim sukun sebagai reminding dari pertemuan minggu yang lalu. Sekarang Bapak akan sampaikan apa itu ikhfa syafawi. Nah, kita lihat dulu pengertiannya menurut bahasa dan istilah ilmu tajwid. Ikhfa syafawi menurut bahasa terdiri dari dua kata, yaitu ikhfa dan syafawi. Ikhfa artinya samar, syafawi artinya bibir, artinya membaca samar di bibir. Dengan kata lain, menurut istilah ilmu tajwid, ikhfa artinya menyamarkan bacaan mim sukun saat bertemu dengan huruf ba. Hurufnya ingat hanya ada satu, yaitu ba saja. Oke, untuk lebih memahami hukum bacaan ikhfa syafawi, coba kalian perhatikan contoh dari hukum bacaan ikhfa syafawi pada tabel berikut. Perhatikan nomor 1 ada kata fahkum bainahum. Yang kedua ada wa kalbuhum basitun. Yang terakhir ada tarmihim bihijaratin. Pada kata fahkum bainahum wa kalbuhum basitun dan tarmihim bihijaratin, coba kalian perhatikan huruf dengan baris atau dengan warna merah. Huruf dengan warna merah itu ada mim sukun. Setelah mim sukun pada ketiga kalimat tersebut ada huruf ba. Masih ingat huruf ba itu adalah huruf ikhfa syafawi, maka harus dibacanya sama di bibir sambil ditahan. Fahkum bainahum wa kalbuhum basitun tarmihim bihijaratin. Jangan dibaca fahkum bainahum wa kalbuhum basitun tarmihim bihija. Tidak boleh ya. Harus dibacanya samar dan sedikit ditahan. 3 harokat saja. Gimana? Faham tidak hukum bacaan ikhfa syafawi? Ya, semoga kalian bisa memahaminya dan bisa mempraktekkan dalam membaca Al-Quran. Berikutnya, kita sudah masuk kepada hukum bacaan mim sukun yang ketiga, yaitu idgham mimi. Namanya banyak ya, ada idgham mimi, ada idgham mutamathilain, ada idgham mithli, semuanya sama, yaitu idgham itu masuk, mimi kepada mim. Idgham mithlaini berarti idgham masuk, mithlaini sama ya. Hurufnya hanya ada satu, yaitu mim saja. Terjadi apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim. Sekali lagi, terjadi apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka cara membacanya harus dimasukkan atau ditasydidkan kepada huruf yang berikutnya. Ingat, hurufnya ada berapa? Ada satu saja, yaitu hanya mim saja. Langsung ya, kita perhatikan contohnya. Mithlahum ma'ahum ajrahum marrataini
fi qulubihim maradun wa in kuntum mardo. Nah, perhatikan lagi huruf dengan warna merah. Setelah mim sukun ada huruf mim. Berarti itu harus dibaca idgham mimi atau idgham mutamathilain. Cara membacanya gimana? Ditahan, ditasyidkan kepada mim yang berikutnya. Ditahannya berapa kali? Ditahannya 3 kali atau 3 ketukan atau 3 harokat. Bisa dipahami? Oke, alhamdulillah. Semoga bisa dipahami ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan penerapan dalam Al-Quran ya. Di sini Bapak sajikan 2 surat pendek, yaitu surat Al-Quraish dengan surat Al-Fil. Bapak contohkan, Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraish, ilafihim rihlatash syita'i was-sayf, falya'budu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa ansala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Baik, gimana dengan penjelasan Bapak tadi tentang hukum bacaan mim sukun? Bapak sudah jelaskan satu persatu, kemudian Bapak juga sudah berikan contoh bacaannya dan contoh kalimatnya seperti apa. Apakah bisa dipahami? Oke, kalau sudah dipahami, alhamdulillah. Kalau belum paham, silakan kalian boleh bertanya kepada Bapak melalui pesan WhatsApp ya. Silakan tanyakan. Nah, untuk lebih memahami lagi hukum bacaan tadi dan sudah Bapak sampaikan hukum bacaan mim sukun, silakan kalian perhatikan kembali contoh yang terdapat pada surat Al-Quraish dengan surat Al-Fil. Kemudian kalian cari contoh mim sukun pada bacaan tersebut atau pada ayat tersebut ya. Semoga pertemuan kali ini memberikan manfaat buat kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.